Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahu. Anzilu, tempatkan manusia, anzilun nasa, tempatkan manusia atau orang itu, manazilahum, pada tempat ya, kedudukannya ya. Pada tempat kedudukannya. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan hadis Abu Dawud. Lakin qala, akan tapi berkata Abu Dawud, Maimun ya, Maimun perawi daripada hadis ini, lam yudrik Aisyata. Maimun itu tidak pernah bertemu dengan Siti Aisyah. Wa qad dzakarahu Muslimun, dan telah menyebutkannya hadis ini oleh Imam Muslim fi awwali sahihi, di dalam awal sahih Muslim, ta'liqan, dalam keadaan hadis mu'allaq ya, sama kemarin juga ada ta'liqan, itu hadis yang hilang satu atau dua rawi di awal isnadnya ya, mu'allaq, jadi putus di dalam rantai isnadnya tuh, ada yang putus, ada yang hilang, nggak disebut. Faqala, maka berkata Imam Muslim, wa dzukira an Aisyah radhiyallahu anha, dan disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Siti Aisyah, ini di dalam riwayatnya Sahih Muslim ya. Qalat, berkata Siti Aisyah, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kami, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nunzilan nasa manazilahum, untuk kami menempatkan, mendudukkan orang-orang itu, manazilahum, sesuai dengan kedudukannya. Wa dzakarahul Hakim Abu Abdullah fi kitabihi Ma'rifati Ulumil Hadis. Wa dzakarahu, dan menyebutkan hadis ini Al-Hakim, yaitu Al-Hakim Abu Abdullah fi kitabihi, di dalam kitabnya Ma'rifati Ulumil Hadis. Nama kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis. Wa qala, dan berkata Al-Hakim, huwa haditsun sahihun, dia adalah hadis yang sahih. Jadi cerita sahabat, riwayat sahabat Maimun ibni Abi Syabib ya, mengatakan Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ada orang minta-minta ya, minta-minta. Kemudian Siti Aisyah memerintahkan kasih sepotong roti. Jadi pengemis itu dikasih sepotong roti. Setelah itu lewat lagi orang yang kelihatannya mentereng, kaya, gagah, pakaiannya bagus. Oleh Siti Aisyah, fa'aqadathu, dipersilahkan duduk. Artinya dijamu ya, orang yang datang itu dengan penghormatan. Kalau pengemis tadi nggak disuruh duduk, langsung dikasih ke roti, udah. Tapi ini yang datang orang kaya, orang hebat, didudukkan, kasih makan. Fa'akala, makan. Habis makan ya pulang. Ya, faqila laha bidzalika. Maka ditanyakan, dikatakan kepada Siti Aisyah tentang hal itu. Kok orang miskin suruh kasih roti, suruh pergi gitu aja. Giliran orang kaya dikasih duduk, suruh makan. Bukankah yang lebih membutuhkan itu orang miskin? Kenapa orang miskin cuman seperti itu? Maka Siti Aisyah menjawab, nggak pakai bak bibu lagi. Ya, langsung beliau mengutip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah orang-orang itu sesuai dengan kedudukannya. Ya. Artinya apa? Haddun ala mura'ati maqadirin nasi wa maratibihim wa manasibihim wa tafdili ba'dihim ala ba'din fil majalisi wa fil qiyami wal mukhatabati wal mukatabati wa ghairi dzalika min al huquqi kama taqaddama anil musannif. Ya, di sini ada dorongan ya untuk menjaga kedudukan orang-orang, ya. Nilai orang itu dilihat, ditengok. Karena manusia itu nggak sama. Ada yang orang alim, ada yang orang kaya, ada orang biasa, tokoh masyarakat. Itu berbeda-beda. Kalau bicara sama-sama punya kuping, sama-sama punya kuping dua. Sama-sama punya tangan dua. Sama-sama punya badan yang sama. Tapi dalam ya kehidupan sehari-hari ada orang-orang yang memang menjadi orang-orang yang mulia. Yang mulia. Baik mulia dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Ya. Kedudukan, martabat, kemudian didahulukan sebagian orang daripada orang yang lain di dalam tempat duduk. Oh, ini tempat duduknya Pak Lurah, bangku sebelahnya Pak RW, bangku sebelahnya ya bukan Pak RT, bangku sebelahnya Pak Lurah nanti, atau Pak RW barisan kedua, di samping Pak Lurah adalah Babin Kamtipmas, ya sebelahnya adalah Ketua MUI kelurahan atau kecamatan, gitu diatur duduknya. Kalau bahasa kita protokoler, ya protokoler diatur. Wafil qiyam, berdiri juga begitu. Ya, ada orang yang kalau dia datang kita nggak disuruh berdiri, tapi kalau orang dia datang kita suruh berdiri. Seperti siapa? Seperti ulama, ya, guru kita, atau pemimpin yang adil, orang soleh, itu kita berdiri menyambut, menghormati. Nah, ini perbedaan ini terjadi. Wal mukhatabah, di dalam ucapan. Orang Jawa kenal ada bahasa ngoko, ya, ada bahasa kromo. Jadi ngomong aja beda. Kalau ngomong sama tukang ojek sama ngomong sama Pak Lurah bahasanya beda. Ada bahasa yang dipakai. Semakin tinggi status sosial seseorang, kita berbicara kepadanya dengan bahasa yang lebih rapi. Ya. Kalau ketemu Pak Lurah, ya Pak Lurah, ya, dalam kesempatan ini saya berterima kasih Pak Lurah bersedia menerima saya. Formal bahasanya. Namanya juga orang yang dihormati. Ya. Tapi kalau sama tukang bakso kan nggak begitu. Apakah saya boleh membeli bakso Anda? Kan nggak begitu. Ya. Apakah Bapak bisa membuatkan satu mangkok untuk saya? Nggak usah. Bang, satu bang. Gitu. Karena mukhatabah. Ya. Anak kepada orang tua kan beda. Bahasanya harus baik, teratur, sopan. Kalau sama temen mah, mana lo? Gitu. Kalau sama temen, mau mana lo? Mau ke pasar, ngayal.